Siang Mbak. Selamat siang. Kalau boleh tahu Mbak, kesibukan Mbak sekarang apa sih? Saya sekarang itu kuliah sambil bekerja, Mas. Oh, udah bekerja. Iya. Kalau boleh tahu nih, kan Mbak kan bekerja juga. Iya. Nah ini kerjaannya ini tuh part time atau full time sih? Untuk saat ini full time. Oh full time. Berarti Senin sampai Jumat. Iya, saya sampai Jumat. Oh, nah tapi kan Mbak kan kuliah juga. Memang sambil bekerja ini kuliahnya nggak terbengkalai Mbak? Sebenarnya sih terbengkalai ya, Mas, bisa dikatakan seperti itu. Tapi saya juga masih menyempatkan waktu untuk mengaturnya. Oke. Baik, sebelumnya ini kan kita akan melakukan sesi konseling. Iya. Nah, Mbak sudah pernah belum untuk melakukan sesi konseling ini sendiri? Belum sih. Belum pernah. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak ya. Konseling ini itu adalah suatu layanan untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh klien, seperti saya sebagai konselor dan Mbak sebagai kliennya, seperti itu. Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih karena Mbak sudah sangat sukarela dengan senang hati hadir dengan saya di sini. Untuk soal bercerita nanti Mbak jangan sungkan-sungkan ya, karena kan Mbak nggak apa-apa, lepas aja yang ada di pikiran Mbak, keluarin yang ada di pikiran Mbak. Nah untuk soal rahasia itu sih udah pasti akan terjaga, karena kan saya sebagai konselor ini kayak memiliki suatu asas ya Mbak ya, asas kerahasiaan yang perlu dijaga, sangat-sangat terjaga. Nah untuk selanjutnya saya ingin bertanya soal waktu, perjanjian waktu. Nah untuk dari Mbak sendiri ingin sampai berapa menit Mbak? Kalau 20 menit bagaimana, Mas? 20 menit boleh. Kalau boleh tahu kenapa 20 menit Mbak? Karena saya tuh nanti ada acara, Mas. Jadinya 20 menit bagaimana? Oh iya, boleh sekali. Oke. Selanjutnya apa yang ingin Mbak ceritakan kepada saya? Jadi saya itu kan permasalahannya masih seputar manajemen waktu ini, Mas. Karena saya kan masih kuliah juga sambil bekerja, jadinya saya tuh masih butuh saran bagaimana ke depannya kalau untuk mengatur waktu. Sebetulnya seperti ini ya Mbak. Nah, karena kan saya sebagai konselor ini kayak bukan memberikan saran ke Mbak. Ya, tapi kayak kita tuh bersama-sama untuk memecahkan masalah, tetapi Mbak sendiri yang bisa memilih jalan seperti apa yang untuk memecahkan suatu masalah tersebut, seperti itu. Nah kalau dari cerita Mbak tadi berarti kan soal manajemen waktu ya. Berarti ada sangkut pautnya dengan pekerjaan yang tadi Mbak katakan. Ada, karena kan bingung Mas yang kalau misalnya mau bagi waktu untuk tugas, ngerjain tugas kuliah, tapi di sisi lain sambil bekerja. Oh iya sih. Berarti dengan kata lain Mbak ini kayak masih kuliahnya nih kayak masih aktif, tetapi Mbak juga sambil bekerja full time Senin sampai Jumat, seperti itu Mbak? Iya, tapi untuk kuliah saya itu kan memang isinya hanya tugas-tugas saja, jadi kuliahnya kan tidak tatap muka, jadi masih ada kesempatan juga untuk mengerjakan tugas sebenarnya. Berarti Mbak ini kuliahnya berarti Mbak ini kuliahnya secara full daring seperti itu?
Iya. Tapi melalui tugas saja. Iya. Nggak ada lewat Zoom atau yang lainnya. Kalau saat itu sih belum ada. Terus mengenai soal manajemen waktu, apa Mbak sudah kayak pernah berpikiran kayak Mbak lebih memilih fokus kuliah atau fokus bekerja seperti itu? Kalau untuk keduanya sih saya tuh pengennya sama-sama berjalan, tapi jadinya bingung juga karena di satu sisi juga masih pengen bekerja juga. Saya memahami itu sih Mbak ya, karena pada saat dulu saya juga pernah seperti itu. Jadi setelah Mbak mengatakan tadi, pastikan Mbak kan kayak mempunyai suatu keinginan ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau boleh saya tahu, keinginan seperti apa sih yang Mbak ingin capai dalam soal manajemen waktu itu? Ya saya pengennya jadi itu untuk bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu, sambil juga bekerja gitu. Jadinya kayak waktu untuk mengerjakan tugasnya tuh masih bisa saya lakukan, waktunya ada, dan maksudnya kayak nggak terlalu terbengkalai gitu. Oh iya, paham. Dengan kata lain berarti keinginan yang Mbak inginkan pada saat ini itu ialah Mbak tetap ingin kuliahnya ini berjalan dengan lancar dan ingin lulus tepat waktu, tetapi juga ingin bekerja untuk kayak ya untuk ini ya, mencari-cari tambahan uang ya Mbak ya. Oke, paham. Nah, lalu perasaan seperti apa sih Mbak yang Mbak rasakan dalam keinginan Mbak itu? Untuk perasaannya sih sebenarnya ya misal kayak apa, Mbak itu kesal atau kayak senang mungkin? Ya kalau misalnya waktu nggak ada waktu yang pas gitu, saya perasaannya juga bingung juga ya, juga kesal juga. Maksudnya pulang kerja tapi kok masih ada tugas. Gitu sih. Iya. Dengan kata lain berarti Mbak ini sering merasa kesal? Sering atau jarang? Jarang. Kalau kesal sih maksudnya kayak kesal capek abis pulang, tapi ya udah masih gitu. ada kerjaan lagi di itu untuk tugas-tugasnya. Kesal yang biasanya lah gitu. Iya. Selanjutnya kan tadi kan Mbak sudah menyampaikan keinginan Mbak sudah menyampaikan perasaan Mbak mengenai kesulitan dalam manajemen waktu. Nah, saya ingin menyimpulkan terlebih dahulu ya soal itu. Berarti jika dikaitkan dengan masalah Mbak ini, memiliki manajemen waktu yang kurang baik ya. Nah, terus juga Mbak ini kayak sambil bekerja sambil berkuliah, tetapi Mbak juga memiliki keinginan di mana Mbak ini ingin lulus tepat waktu dengan sambil bekerja seperti itu. Oke. Selanjutnya kan pasti kan Mbak kayak pengen memiliki perilaku baru dalam menyelesaikan permasalahan soal manajemen waktu. Nah, terus tindakan seperti apa sih yang Mbak sudah lakukan? Ya, kalau yang saya lakukan ini ya, misalnya saya merasa capek, merasa malas untuk setelah pulang kerja atau tidak mau mengerjakan tugas kuliah, saya sebisa mungkin merefresh diri saya supaya saya tetap masih bersemangat untuk mengerjakan tugas gitu.
dan menghindari rasa malas itu. Oke. Nah, sebelum itu apa tuh mengenai pikiran Mbak kan pasti kan Mbak sangat sulit ya dalam memilih untuk untuk waktu kuliah dan untuk waktu bekerja. Iya. Nah, pikiran Mbak tuh pada saat itu tuh seperti apa sih Mbak? Ya agak bingung sih, maksudnya kadang kan kayak ada waktu yang memang longgar, ada waktu yang kayak cuman dikit aja buat menyelesaikan kuliah. Kadang bingungnya cuman gitu sih, kayak maksudnya untuk kedepannya kayak tugasnya menumpuk gitu. Ya jadi dengan kata lain berarti dengan Mbak sambil bekerja ini tugasnya kayak bisa dibilang agak sedikit terbengkalai ya. Iya. Oh, jadi lama-lama makin menumpuk. Iya. Oke. Nah, baik. Tadi kan Mbak kan sudah menjelaskan tindakan yang sudah Mbak lakukan, mungkin Mbak sambil merefreshingkan diri untuk kayak menenangkan pikiran Mbak supaya tidak terlalu capek dan tidak terlalu berfokus kepada soal kuliah. Iya. Nah, kemudian kan setelah itu Mbak ini kayak memiliki tindakan lain nggak selain itu? Belum sih. Belum ada. Ya cuman caranya ya membuat diri lebih refresh lagi dengan cara cari refreshing gitu. Habis itu baru ngerjain tugas kuliah gitu. Tapi kuliahnya ini tetap berjalan kan? Iya, masih berjalan. Oke. Baik, setelah itu kan Mbak tadi kan sudah bilang mengenai tindakan yang Mbak lakukan. Nah, menurut Mbak itu efektif atau tidak? Kalau menurut saya sih kayak rasanya tuh masih kurang efektif sih. Masih kurang efektif. Iya. Apa Mbak belum memiliki cara, kan Mbak kan belum memiliki cara lain. Iya. Nah, kalau boleh tahu, kan ini kan tugas di AD ini setiap hari atau beberapa hari saja? Sebenarnya tuh ada kayak batas waktunya Mas. Jadi misalnya minggu ini deadline-nya tanggal sekian, terus minggu berikutnya ada lagi, ini batasnya sampai tanggal segini dikumpulin gitu. Iya. Baik. Setelah mengenai tugas-tugas itu kan Mbak kan tadi kan sudah memberitahu saya soal tindakan juga, di mana Mbak ini kan merefreshingkan diri Mbak. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu dilakukan setiap hari atau beberapa hari saja? Setiap hari sih. Setiap hari. Ya, misalnya caranya nggak harus pergi-pergi gitu, tapi bisa aja kayak nonton YouTube, lihat sosmed gitu. Tapi itu efektif? Sedikit efektif. Baik. Apa Mbak tidak ingin kayak melonggarkan waktu pekerjaan Mbak seperti itu? Sebenarnya pengen juga sih, tapi memang karena sudah terjadwal ya mau bagaimana. Iya. Berarti itu bener-bener jam pagi pulangnya sore seperti itu ya? Iya. Setelah itu kan tadi Mbak sudah memberitahu mengenai tindakan yang dilakukan setiap hari. Nah, rencana Mbak untuk kedepannya itu dalam menyelesaikan tugas kuliah ataupun bekerja yang secara full time. Nah, itu rencana Mbak untuk kedepannya untuk memanajemen waktu itu seperti apa? Kalau boleh tahu. Rencana ke depan sih mungkin saya kan di tempat kerja itu kan tidak selamanya ya Mas. Maksudnya kan
saya juga tidak ada keinginan untuk kedepannya menetap terus di sana, tapi kayak misalnya mencari pekerjaan lain yang bisa seimbang dengan tugas saya, seperti misalnya berjualan atau apa gitu. Tapi Mbak berjualan ini tetap jalan? Kalau untuk saat ini sih masih dalam proses ya Mas, bukan yang langsung legit gitu. Berarti hanya keadaan yang ketika lagi mood saja seperti itu ya, lagi pengen aja. Iya. Oke. Baik kan, saya menyimpulkan kembali. Tadi kan Mbak kan sudah memberitahu dari tindakan Mbak yang dimana Mbak ini sudah melakukan suatu tindakan yang untuk merefreshingkan diri. Nah, yang dimana merefreshingkan diri ini sangat berguna sekali mungkin untuk Mbak ya, untuk menjernihkan pikiran Mbak. Nah, itu dilakukan secara setiap hari setelah sebelum menugas dan setelah menugas. Nah, dan untuk planning Mbak ke depan ini mungkin dalam pekerjaan ini kan Mbak kan tidak terlalu, maksudnya tidak secara dengan jangka waktu lama ya, mungkin Mbak akan keluar dan lebih fokus ke pekerjaan tetap yang mungkin nanti setelah kuliah lulus dan mendapat pekerjaan tetap seperti itu ya. Nah, baik. Selanjutnya kalau dilihat dari planning Mbak tadi, itu menurut Mbak sudah efektif atau belum? Cukup sih. Cukup efektif. Oke. Nah, itu termasuk hal yang simpel atau yang susah sih? Kan Mbak kan juga bekerja secara full time ya. Nah, itu cukup bekerja secara efektif, bukan secara efektif, maksudnya cukup simpel nggak sih Mbak untuk meninggalkan pekerjaan itu? Kalau dikatakan simpel sih sebenarnya juga enggak. Pasti ada halangannya walaupun sedikit. Kalau boleh tahu halangannya apa sih? Ya misalnya mencari waktu yang pas untuk keluar gitu. Iya, paham. Oke. Berarti Mbak untuk sekarang lebih berfokus ke pekerjaan ya, untuk yang secara full time ya, Senin sampai Jumat. Iya, dua-duanya sih. Dua-duanya. Oke. Nah, baik, karena kan kita sudah cukup lama Mbak ya, udah mungkin sudah hampir 20 menit. Nah, baik, sebelum saya akhiri mungkin saya ingin menyimpulkan secara keseluruhan ya Mbak, yang dimana tadi kan di awal Mbak sudah memberitahu saya mengenai permasalahan Mbak ini mengenai manajemen waktu, dimana Mbak susah untuk memilih waktu bekerja dan waktu untuk kuliah ya, walaupun kuliah Mbak ini kan masih secara daring. Nah, dan itu pun masih full tugas-tugas saja. Nah, kemudian keinginan Mbak itu kan ingin menyelesaikan permasalahan dari itu. Nah, tindakan Mbak juga tindakan yang Mbak lakukan itu tadi merefreshingkan diri. Nah, kayak mungkin menonton YouTube, bermain sosial media. Nah, untuk rencana ke depan Mbak itu menggunakan Mbak lebih fokus ke kuliah. Misal nanti Mbak sudah lulus dan di pekerjaan Mbak ini Mbak keluar dari pekerjaan itu, seperti itu ya. Oke.
Baik. Eh, Selanjutnya mungkin ada pesan ya dari saya, Mbak. Eh, Mungkin coba Mbak meluangkan waktu kayak seperti di sela-sela pekerjaan, mungkin kan itu kan ada waktu istirahat atau waktu apa, nah itu Mbak sambil mengerjakan tugas. Nah, dan juga untuk pola tidur Mbak juga mungkin untuk diatur supaya kan kondisi Mbak kan secara itu mungkin bekerja pagi dan juga pulang sore dan dilanjutin dengan tugas-tugas kuliah. Nah, baik. Nah, mungkin cukup sih Mas, seperti itu dari saya. Iya. Oke, mudah diterima. Iya, mudah. Oke, saya ucapkan terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama.